Shalom, seri keempat video ini masih pembahasan seputar dunia Romawi. Khususnya kita akan melihat sekilas agama seputar dunia Romawi. Saya mempergunakan buku Mark Alan Powell yang berjudul Introducing the New Testament, edisi revisi 2018, sebagai landasan membahas teori ini. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan ada beberapa penambahan dari buku sumber lain. Nah, saya memulai seri pembelajaran tentang agama di dunia Romawi dengan menampilkan sedikit catatan dari Merrill Tenney dalam bukunya yang berjudul Survei Perjanjian Baru. Beliau mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak tumbuh dari suatu kekosongan agama, di mana masyarakat waktu itu tidak punya pegangan menunggu-nunggu sesuatu untuk mereka yakini. Sebaliknya, justru kepercayaan yang baru di dalam Kristus itu harus berjuang melawan pelbagai kepercayaan agama yang sudah berurat berakar di dalam masyarakat selama berabad-abad. Banyak di antaranya yang sudah merosot menjadi kepercayaan tahyul yang lemah dan upacara-upacara yang tidak ada artinya. Tapi sebagian yang lain masih relatif baru dan penuh semangat. Nah, Mark Alan Powell mengatakan bahwa dunia Romawi itu menawarkan banyak pilihan agama. Pertama-tama ada banyak dewa yang kita kenal dari mitologi Yunani dan Romawi. Juga pada waktu itu banyak kuil-kuil yang didirikan untuk menghormati dewa-dewi tersebut. Dan orang-orang itu diundang untuk terlibat dalam berbagai perayaan dan praktek keagamaan untuk mendapatkan kemurahan hati dari dewa-dewi mereka. Nah, ketika orang kafir Romawi menjadi Kristen, mereka kemudian mempertanyakan apakah keikutsertaannya mereka itu dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan iman mereka yang baru sebagai orang Kristen. Ada beberapa orang Kristen Roma itu tidak melihat bahwa ada yang salah dengan merayakan festival tradisional yang diilhami oleh kisah-kisah dewa dalam mitologi. Mereka menganggap bahwa memang itu tidak nyata. Tapi orang Kristen yang lain, ya, yang kebanyakan juga adalah orang Yahudi, melihat hal ini sebagai kompromi yang mengerikan. Ya, baik. Kita akan melihat beberapa hal ya seputar agama di dunia Romawi yang memang sangat berpengaruh pada waktu itu, khususnya bagi perkembangan kekristenan. Yang pertama kita akan lihat pemujaan kaisar. Menurut Mark, sebenarnya tidak ada agama yang benar-benar nyata berkembang di seputar pemujaan terhadap kaisar. Apa yang orang Yahudi dan orang Kristen anggap sebagai pemujaan pada kaisar, oleh sebagian besar orang Romawi dilihat hanya sebagai tindakan patriotisme yang sederhana. Ini sama aja sebenarnya dengan kesetiaan pada bendera. Orang Romawi jarang mengerti kenapa orang Kristen itu menolak untuk melakukan penghormatan kepada kaisar. Kaisar-kaisar Romawi memang sering diidentifikasi sebagai tokoh-tokoh ilahi yang kepadanya penghormatan yang pantas seharusnya diberikan. Merrill Tenney menyebutkan bahwa karena seluruh fungsi pemerintahan Romawi itu tertumpah pada satu orang manusia, maka mereka kemudian memberikan kekuasaan yang tiada tandingannya kepada orang tersebut. Kenyataan bahwa ia mampu menggunakan kekuasaannya itu demi kebaikan negara menimbulkan suatu perasaan bahwa di dalam dirinya pasti ada sesuatu yang ilahi. Nah, kultus ini berkembang perlahan-lahan seiring makin meningkatnya anggapan mengenai kemuliaan kaisar yang melampaui manusia.
dan keinginan untuk memusatkan kesetiaan rakyat padanya. Penolakan orang Kristen untuk turut serta dalam pemujaan ini mengakibatkan penganiayaan yang keji karena mereka menentang penyembahan terhadap manusia. Sikap agama Kristen terhadap hal ini tercermin di dalam kitab Wahyu yang mengungkapkan secara jelas permusuhan di antara para pengikut Kristus dan para pengikut kaisar. Selanjutnya yang disebut dengan agama misteri. Agama-agama misteri ini sebenarnya diorganisir di sekitar dewa dan dewi dari berbagai mitologi yang kemudian melibatkan partisipasi umat dalam upacara rahasia seperti ritual pembasuhan, lalu kemudian terkadang juga disertai dengan ritual seksual yang berkaitan dengan keprihatinan akan kesuburan, baik itu kesuburan tanaman ataupun manusia. Nah, pengetahuan rahasia yang didapat ini memungkinkan para penyembah itu mengikat dewa-dewi dalam kehidupan mereka dan membangun hubungan intim yang akan berlanjut di dunia setelah kematian. Agama-agama ini sangat populer, tetapi kita tahu sedikit saja tentang mereka karena memang mereka sengaja merahasiakan baik itu ide maupun praktek keagamaan yang mereka lakukan. Di dalam Perjanjian Baru, agama ini tidak disebut secara langsung, tetapi diperkirakan ketika Paulus menggunakan istilah ibadah kepada malaikat dalam Kolose 2 ayat 18 sampai 19, sepertinya itu menunjuk pada suatu agama yang merupakan pantulan dari usaha penggabungan kepercayaan filsafat dan agama Kristen. Nah, sebenarnya kekristenan itu juga dianggap sebagai agama misterius oleh sebagian orang Romawi ketika pertama kali kekristenan muncul. Dan laporan awal mengenai ibadat Kristen termasuk tuduhan pesta pora dan kanibalisme. Jadi orang-orang Romawi itu salah menangkap ritual yang dilakukan di dalam kekristenan. Karena memang orang Kristen menyebut perjamuan ekaristik mereka dengan perjamuan kasih, dan juga di dalam perjamuan kudus mereka berbicara tentang makan tubuh Kristus. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu animisme. Merrill Tenney mencatat bahwa agama primitif di Roma itu pada masa awalnya adalah animisme. Semua petani kecil menyembah dewa sawah dan dewa perapiannya sendiri yang melambangkan kekuatan-kekuatan yang harus ia hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Dewa hutan dan dewa ladang, dewa langit dan dewa sungai, dewa musim menabur dan dewa musim menuai, semuanya itu disembah di tempat dan musimnya sendiri. Beberapa upacara dan perayaan daerah sampai sekarang masih bertahan di antara para petani Italia dan Yunani. Nah, penekanan pada animisme ini menunjukkan ada kepercayaan luas tentang keberadaan roh yang baik dan buruk, dan kemungkinan bahwa roh-roh ini bisa merasuki manusia dan hewan. Mereka juga bisa tinggal di bebatuan, pohon, sungai, dan lain-lainnya. Roh-roh seperti ini berinteraksi dengan dunia alam. Misalnya, badai di laut itu disebabkan oleh roh air. Penyakit disebabkan oleh kerasukan setan. Sebagai hasil dari kepercayaan ini, jimat pelindung itu sering dipakai oleh orang-orang dari semua kelas sosial. Dan ramuan ajaib dan mantra digunakan untuk mempengaruhi atau memanipulasi roh untuk melakukan penawaran seseorang. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kota Efesus sepertinya merupakan pusat dari hal ini. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-11,
sampai ayat 21. Lalu kemudian selanjutnya yang disebut dengan pemujaan alam gaib. Meryl Tenny mengungkapkan bahwa pemujaan alam gaib itu mirip dengan agama misteri. Ini adalah kepercayaan tahyul dan penghormatan manusia pada kekuatan alam semesta yang tidak mereka pahami, tapi dapat dirasakan secara samar-samar. Menurut mereka, dunia ini dihuni oleh roh dan jin yang dapat diminta untuk atau disuruh melakukan sebuah perintah. Asalkan kita tahu mantranya atau upacara yang tepat. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi punya minat terhadap kepercayaan ini. Minat bangsa Yahudi pada ilmu gaib itu terlihat dalam perjanjian baru. Orang-orang Farisi mengusir setan dan ahli sihir disebutkan di dalam Kisah Para Rasul sebagai saingan para pewarta Injil. Kisah 8 ayat 9 sampai 24, 13 ayat 6 sampai 11. Ilmu sihir orang kafir dianggap bertentangan dengan agama Kristen oleh umat Kristen di Efesus. Mereka membakar buku-buku mantra mereka yang ditaksir nilainya itu sekitar 50.000 uang perak dalam Kisah 19 ayat 19. Ini nilainya sama dengan upah 50.000 hari kerja. Sikap Alkitab sangat menentang pemujaan alam gaib. Meskipun kekuatan roh jahat itu diakui, tapi kompromi dengan mereka dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Itu bisa kita lihat dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12 dan ayatnya yang ke-20. Mika 5 ayat 12, juga dalam 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 21. Demikianlah sekelumit tentang agama seputar dunia Romawi. Tuhan memberkati.